Pagi Ciawen. Suara saya oke, jelas? Oke, 2 menit lagi menuju jam 9 sambil menunggu Pak Steve. Oke. Pagi Pak Good Steve. morning, Dad. Wah, wajahnya cerah sekali Pak. Pas ya. Oke. Oke Pak, jam 9 bisa kita mulai Pak Steve? Yuk. Oke. Oke, selamat pagi sahabat semua. Selamat berjumpa lagi di acara IG Live bersama komunitas Chan Medan dan juga komunitas Chan Indonesia. Di pagi hari yang cerah ini, saya dapat kesempatan sebagai moderator untuk Pak Steve. Perkenalkan, saya adalah Dedi. Saya adalah seorang fasilitator Chan di Jambi saat ini. Jadi saya bertugas di Wihara Sakyakirti Jambi. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, moderator kita, narasumber kita, Pak Steve. Jadi saya lihat contekan dulu, Pak Steve adalah seorang praktisi HR yang sangat terkenal dengan berbagai seminar artificial intelligence-nya. Terus Pak Steve juga merupakan seorang behavioral coaching master dan sistem desain dan analisis dari UC Berkeley tahun 2002. Nah, pagi ini Pak Steve akan mengangkat tema yang berjudul kekuatan yang menghancurkan. Ini akan jadi tema yang menarik. Jadi sejarah manusia itu mencatat banyak orang-orang besar. Jadi ada banyak orang-orang besar seperti Shi Huangdi, Julius Caesar, Kaisar Augustus dan lain-lainnya. Tapi di balik kejayaan dan kebesaran mereka justru membuat satu kesalahan besar yang akhirnya malah mereka sesali seumur hidup mereka. Nah, kita tidak sebesar mereka. Tapi pun kita juga membuat kesalahan. Jadi hari ini kita akan belajar, kita akan menggali informasi lebih dari Pak Steve. Bagaimana yang dimaksud dengan kekuatan besar ini, terus bagaimana caranya agar kita tidak jatuh untuk membuat kesalahan yang sama seperti mereka. Oke, silakan Pak Steve. Terima kasih, Dedi. Terima kasih teman-teman yang sudah join. Karena ini dalam rangka Imlek ya, saya mengucapkan selamat Imlek gitu ya. Karena kan kita tidak ketemu gitu ya. Jadi selamat Imlek untuk yang merayakan. Semoga happy ya Imlek untuk Dedi, untuk teman-teman semua. Iya, jadi kekuatan yang menghancurkan ya. Saya mau cerita sedikit ya. Jadi mungkin beberapa puluh menit ke depan ini banyak ceritanya. Salah satu, jadi konon kalau kita bertapa atau kita bermeditasi, itu apapun yang kita inginkan, itu akan tercapai. Jadi ini adalah kepercayaan orang-orang zaman dahulu. Mungkin kalian pernah dengar kisah ular putih gitu ya. Nah, itu ya yang ya Pai Sujan, benar. Nah itu dia bertapa 1000 tahun gitu ya. Kepengen jadi apa? Kepengen jadi manusia gitu kan. Nah kemudian akhirnya
dia mendapatkan gitu ya. Ilmunya itu dia dapatkan setelah 1000 tahun. Terus kemudian dia punya asisten atau adik gitu kan ya, yang ular merah itu. Itu ilmunya tidak sehebat Ular kakaknya hijau, Pak. karena Hah? Adiknya ular hijau, Pak. Oh, ular hijau ya, bukan ular merah ya. Oke, oke, oke. Nah, itu Itu karena apa tontonan namanya? saya masih anak-anak. Nah, itu karena apa namanya? Bertapanya si ular hijau ini cuma 500 tahun gitu kan ya. Jadi tapi juga sakti luar biasa, sakti luar biasa. Nah, kalau di Hindu itu biasanya mereka tidak sampai ribuan tahun gitu ya. Misalnya kalau di Mahabharata itu ada seorang wanita gitu kan ya, yang kemudian diculik oleh Bhisma sehingga dia apa namanya tidak jadi menikah ya. Orang ini Dewi Amba. Dewi Amba ini terculik dengan tidak sengaja, kemudian oleh Bhisma disuruh ikut dulu apa namanya ikut pesta perkawinan adik-adiknya. Setelah selesai pesta perkawinan adik-adiknya oleh Bhisma dikembalikan, tapi waktu itu suaminya Dewi Amba sudah tidak mau gitu ya, sudah tidak mau. Dia bilang kamu sudah tinggal sama cowok, kamu pasti diapa-apain deh. Saya nggak mau lagi. Terus kemudian Dewi Amba kembali ke Bhisma dan dia bilang tunangan saya sudah tidak mau sama saya. Saya gimana? Saya harus kawin sama kamu gitu. Bhisma ngomong mohon maaf saya sudah bersumpah gitu ya untuk tidak menikah, untuk hidup lajang, untuk tidak punya anak. Jadi saya minta maaf terus dia dikembalikan ke rumah orang tuanya. Dewi Amba marah sekali dan kemudian dia setelah di rumah orang tuanya dia pergi ke hutan dan dia bertapa. Dia bertapa sampai dia meninggal gitu ya. Jadi kira-kira bertapanya itu 40-50 tahun gitu ya. Dan dia bertapa dengan begitu kusuk sehingga Betara Siwa itu sampai turun gitu ya. Terus karena apa? Karena kalau konon kalau kita bertapa itu goncang gitu ya. Surga itu goncang. Jadi Betara Siwa terpaksa turun terus dia tanya, "Kamu minta apa kok sampai goncang surga itu?" Dia bilang, "Saya minta bisa balas dendam gitu. Bisa balas dendam kepada Bhisma gitu, karena amarahnya itu. Karena dendamnya itu." Nah, Siwa bilang, Bhisma itu susah ya, dia tidak bisa meninggal. Kalau dia tidak mau mati, dia tidak bisa mati. Dan karena dia baik luar biasa. Tapi karena keinginanmu itu, maka akan saya penuhi. Jadi kelemahan satu-satunya dari Bhisma itu adalah bahwa dia tidak bisa dibunuh oleh pria dan wanita. Gitu. Jadi kelak kamu akan menjadi kedua-duanya, ya, baik pria maupun wanita. Terus kemudian setelah itu diberikan, Dewi Amba meninggal, dan kemudian rohnya kemudian kelak akan turun gitu ya ke Sri Kandi. Sri Kandi itu cewek, kemudian ketika rohnya Dewi Amba masuk, dia menjadi cowok. Ini adalah ceritanya. Jadi Sri Kandi itu punya dua gender gitu ya, dua gender. Nah, jadi karena itulah Sri Kandi itu satu-satunya orang yang bisa mengalahkan Bhisma di perang Bharatayuddha gitu. Nah, tapi yang mau saya ceritakan sebetulnya itu adalah apa namanya adalah bertapanya gitu ya. Nah, selain si ular putih itu ada satu lagi tokoh wayang yang bertapa selama 1000 tahun. Namanya itu adalah Rahwana. Rahwana. Rahwana itu dia broken home gitu ya. Dia dengan ketiga saudaranya. Jadi total 4 orang. Ini dari keluarga yang broken home. Ayahnya raksasa juga, ibunya Dewi gitu ya. Ayahnya itu dari raksasa bermeditasi seumur hidup kepengen menjadi pendeta gitu ya. Nah, jadi enggak harmonis keluarganya. Jadi keluarga itu tidak harmonis, dan ketika Rahwana mulai remaja, dia sudah mulai bertapa. Dan dia bertapa selama 1000 tahun. Jadi ketika bukan goncang lagi ya, sorga itu. Jadi sudah seperti gempa gitu ya di sorga. Sehingga Betara Siwa turun lagi gitu ya, tanya, "Kamu minta apa? Berhenti gitu ya." Terus kali ini permintaannya Rahwana luar biasa ya. Dia bilang, bolehkah saya tidak bisa mati? Wah, kalau kamu sampai kayak gitu, nggak bisa. Oh sorry, yang turun waktu itu Brahma ya. Brahma bilang, nggak bisa. Pasti kamu meninggal. Cuman kelemahanmu ada satu deh.
ya, kamu tidak bisa diapa-apain kecuali satu, yaitu kalau senjata orang itu masuk ke dalam pusarmu, ya. Kalau dia masuk ke dalam bawah pusarmu tandien gitu ya, barulah kamu akan meninggal. Jadi dan kemudian Rahwana dengan kesaktiannya yang luar biasa, adik-adiknya kan juga bertapa ya. Kumbakarna itu adiknya yang kedua itu bukan bertapa, dia itu sudah sakti gitu ya. Jadi dia bertapanya itu bertapa tidur gitu. Seumur hidup dia tidur aja. Nggak ada tidur siang, tidur malam, pokoknya 24 jam kayak 7-Eleven ya, kayak Indomaret 24 jam 7 hari dia tidur gitu. Nggak makan, nggak minum, tidur. Jadi kelak dia betul-betul sakti luar biasa Kumbakarna. Adiknya Sarpakanaka juga bertapa lama sekali dan dia minta kekuatan. Dan akhirnya kekuatan itu diberikan di jempolnya dia gitu ya. Dan adiknya yang terakhir itu minta kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu kelak diberikan sehingga dahsyat banget ya si Wibiksana ini. Kita kembali ke Rahwana. Kemudian dia pergi, dia mulai mengalahkan negara-negara yang lain gitu ya. Dan akhirnya dia mengalahkan seluruh Sri Lanka. Dia mengalahkan seluruh Sri Lanka, dia mengalahkan seluruh Bali termasuk, dan ada beberapa negara-negara lain yang ada di bawahnya Rahwana. Nah, suatu hari pada waktu Rahwana jalan-jalan, dia ngelihat seorang wanita, gitu ya, seorang wanita yang cantik luar biasa, dan dia minta kepada patihnya, ya, dia minta kepada patihnya untuk menculik wanita itu untuk dia. Gitu. Patihnya ini karena setia, ya diambil. Gitu. Jadi kita harus tahu bahwa pada waktu itu Rahwana sudah hidup ratusan tahun. Gitu. Jadi luar biasa sekali. Dia sudah menikmati hampir segalanya. Gitu. Namun toh ketika dia melihat cewek ini, dia tidak tahan. Gitu. Dan kemudian dia meminta patihnya untuk merebut cewek ini. Begitu cewek ini cewek ini tentu saja tergoda ngelihat patih ini menjadi kayak berubah menjadi kijang emas gitu. Jadi cewek ini dijaga oleh oleh iparnya Laksamana gitu. Maka dia bilang sama Laksamana tolong kejar kijang itu. Dia minta sama suaminya, tolong kejar. Suaminya ngejar dan kemudian pada waktu dikejar itu dia nunggu karena suaminya tidak kembali, maka dia minta iparnya yang disuruh nunggu untuk mengejar suaminya. Ketika dia sendirian itulah maka Rahwana datang dan kemudian diculik ya Sinta. Itu menjadi dasar dari Ramayana. 20 tahun nanti si Rama berusaha untuk membangun army untuk merebut Sinta balik. 20 tahun Sinta akan menunggu ya, dijaga di istananya Rahwana ya, nunggu sampai suaminya itu menjemput dia balik. 20 tahun itu luar biasa banget gitu. Dan selama 20 tahun itu Rahwana melakukan berbagai hal gitu ya. Membunuh anak-anaknya segala macam ditunjukin kepada Sinta, karena setelah 20 tahun Sinta lupa gitu ya, wajahnya Rama sama iparnya Laksamana itu kayak apa gitu. Jadi Rahwana kemudian mengeluarkan kedua kepala itu untuk ngomong, nih lihatan suami sama iparmu itu sudah saya bunuh gitu ya. Padahal yang dia bunuh adalah anak kandungnya sendiri gitu. Jadi selama 20 tahun itu banyak sekali Rahwana melakukan berbagai hal untuk menarik perhatiannya Sinta, tapi nggak bisa gitu. Pertanyaannya adalah kenapa gitu ya? Kenapa begitu gila gitu si Rahwana itu ya, dengan kekayaannya yang begitu luar biasa, kedahsyatannya yang luar biasa, kemampuannya untuk tidak bisa mati yang begitu luar biasa, itu kok sampai harus tergila-gila dengan seorang wanita ya, terus sampai dia harus mati-matian melakukan berbagai hal gitu ya untuk mendapatkan wanita itu. Sebetulnya aneh sekali karena ternyata di seluruh dunia kisah-kisah seperti Rahwana ini juga banyak sekali. Berbagai orang-orang yang punya power gitu ya, kok bisa
kok bisa tetap melakukan berbagai hal-hal yang kok sampai mereka itu seperti terkendali gitu ya, seperti boneka gitu ya. Apa ini? Kekuatan apa yang membuat mereka bisa ada di bawah pengaruh ini gitu ya? Misalnya Sun Gokong gitu ya, Sun Wukong. Jadi Sun Gokong ini kan hebat sekali gitu ya. Jadi dia tidak puas sebagai raja raja komunitas monyet, maka dia belajar pertama sama gurunya dikasih 18 ilmu, dia tidak puas, dia belajar 36, dia dikasih lagi sampai akhirnya dia menguasai konon 72 ilmu terdahsyat yang ada di dunia ini. Sehingga bahkan dewa-dewa pun kalah sama dia gitu. Setelah itu terus dia naik ke sorga, dia minta, karena saya begitu hebat, dia bilang, saya minta kamu ngangkat saya jadi dewa gitu kan. Tapi karena dia monyet, maka dewa-dewa tidak mau gitu kan. Kemudian dia dikasih jabatan sebagai penjaga kebun persik ya. Udah. Ya. Hah? Penjaga kuda, Pak. Dia disuruh, saya tidak tahu yang itu, tapi yang saya tahu dia disuruh jaga kayak taman persik ya, tempatnya dewa-dewa makan itu. Nah, dan dia diperlakukan kurang hormat gitu kan. Jadi dia jengkel, dia marah, kemudian buah-buah itu sama dia dimakan. Padahal dewa-dewa itu kalau makan itu satu gitu ya, itu tidak bisa mati gitu ya. Jadi dia mau makan banyak dan tidak dihabisi lagi. Makan sedikit buang gitu kan. Jadi sangat menjengkelkan. Akhirnya ditangkap sama dewa-dewa, kemudian akhirnya sama Buddha sendiri gitu ya, ditangkap, ditaruh di bawahnya gunung gitu ya selama 500 tahun. Jadi pertanyaannya apa gitu ya yang membuat si Sun Gokong ini melakukan berbagai hal-hal yang aneh-aneh. Saya agak terpesona. Kemudian salah satu contoh yang lain itu adalah Isaac Newton gitu ya. Isaac Newton ini salah satu orang yang dianggap paling pinter di dunia yang pernah lahir gitu ya, Pada hari Isaac Newton lahir, pada hari itu Galileo Galilei meninggal gitu ya. Jadi orang-orang menduga bahwa mungkin Newton ini titisannya Galileo Galilei, mungkin gitu ya. Jadi Galileo Galilei juga hebat sekali gitu ya. Dia sangat sukses apa segala macam. Dan kemudian dia sudah dikasih tahu gitu ya, dia sudah dikasih tahu sama paus segala macam gitu. Kalau kamu pinter ya, kamu pinter-pinter sendiri aja gitu ya. Jangan membuat huru hara katanya paus pada waktu itu. Nah Galileo dengan teleskopnya dia melihat bahwa loh ternyata betul yang dikatakan oleh Kopernikus gitu ya, bahwa ternyata bukan matahari mengelilingi bumi, tapi bumi mengelilingi matahari. Dan dia melihatnya segala macam, dan kemudian dia mulai heboh, dia mulai cerita-cerita tentang itu. Sampai dia dipanggil sama paus gitu ya, dia diadili, kamu kok nulis buku ini apa segala macam yang membuat orang heboh, membuat orang tidak percaya sama Tuhan. Jadi dia bilang, kalau kamu agree, setuju untuk tidak membuat nulis buku yang aneh-aneh, saya bebaskan, katanya paus sama para kardinal. Ya, dan kalau kamu ditanyain orang dan kamu mengaku ya bahwa memang matahari yang mengelilingi bumi, ya, kalau kamu mengalami, maka saya bebaskan. Dia ngomong oke, gitu. Tapi ketika dia keluar itu dia masih bisa bantah gitu, walaupun ngomongnya itu pelan gitu ya, tapi enggak dia ngomong kayak gitu. Jadi dia enggak. Akhirnya kan dia sampai meninggal dia ditahan rumah gitu ya. Nah, jadi terus Newton ini adalah cerita terakhir gitu ya, cerita terakhir. Newton begitu luar biasa dan pada waktu dia kecil terjadi pandemi di Inggris gitu ya. Akibatnya orang tuanya kemudian minta Newton dikirim ke desa tinggal dengan orang tuanya, jadi kayak neneknya. Nah, pada waktu itulah maka Newton yang sangat pintar itu kan tidak sekolah, gitu. Tapi dia mikir, gitu. Dan konon maka dia ketika dia duduk di kebunnya kakek neneknya, ya, pada waktu itu kan sekitar tahun 1700, jadi
halaman itu masih kosong, segala macam, dia bisa melihat kemana-mana. Dan dia memang heran, dia bisa melihat tuh, burung itu selalu harus turun. Segala sesuatu yang ada di atas itu selalu harus turun. Dan tentu saja yang akhirnya yang membuat dia sangat tertarik itu ketika sebuah apel jatuh di dekatnya, gitu ya. Dan dia memutuskan bahwa pasti ada sesuatu. Nah, kemudian dari situlah maka dia menemukan hukum ya, gravitasi. Dia menemukan hukum tarik-menarik, gitu ya, hukum fisika. Nah, bukan hanya itu, tapi Newton juga mulai cari tahu tentang optik, gitu ya. Kenapa kita bisa melihat sesuatu? Di zamannya dia waktu itu, kalau orang ditanya, kenapa orang bisa melihat? Karena mata, gitu ya. Karena mata. Jadi dari matanya kita ini keluar sinar, gitu ya, yang membuat kita bisa melihat. Karena itulah kalau kita tidak melihat suatu tempat, maka kita tidak. Kalau kita melihat ini kita bisa melihat. Tapi kalau kita ke kanan nggak bisa melihat, gitu ya. Kita bisa melihat yang ada di depan, tapi kita nggak bisa melihat ke kanan. Karena apa? Karena yang kita lihat itu cuma apa yang dilihat oleh mata. Jadi dari mata itu keluar sinar kayak gitu. Newton membuktikan bahwa tidak demikian. Bahwa ternyata yang membuat mata bisa melihat itu adalah cahaya dan lain-lain gitu ya. Jadi dia sangat populer. Nah, dia populer, dia menjadi anggota Royal Society ya. Dan kemudian di sana itu orang-orang yang mau tanya, seluruh dunia yang mau tanya, itu bisa tanya gitu ya. Kamu mau tanya apa nanti dijawab oleh orang-orang anggota Royal Society itu. Itu yang jadi membernya di sana itu pinter-pinter banget gitu. Jadi misalnya siapa itu yang menemukan bahwa ternyata darah itu berputar gitu ya di seluruh tubuh. Itu anggotanya di sana. Lord Kelvin yang menemukan bahwa ternyata minus 273 derajat Celcius itu adalah batas mutlak suhu bawah, suhu itu juga anggota di situ. Jadi orang hebat-hebat luar biasa, Lord Acton dan lain-lain. Namun di antara semua yang luar biasa itu, Newton lah yang paling luar biasa, sehingga dia diangkat menjadi ketuanya. Nah kemudian ada orang yang ngomong, saya punya mangkok gitu ya, saya punya mangkok. Nah saya kepengen ngukur volume air yang ada di mangkok ini berapa gitu ya. Terus dikirim, mangkoknya ini tidak beraturan gitu ya. Terus Newton ditanyai, ini caranya saya ngitung kayak apa gitu ya. Dan kemudian dia mikir, nah karena untuk memecahkan masalah itulah maka Newton sampai menemukan kalkulus gitu ya, diferensial integral. Jadi orang ini memang mungkin seluruh badannya itu terdiri dari otak mungkin ya, karena pointer banget. Nah, kemudian karena dia hebat, dia diangkat jadi anggota MPR gitu ya di Inggris sana. Namun suatu hari dia mendengar bahwa ada sebuah perusahaan gitu, yang jual saham. Dan sahamnya itu naik luar biasa. Perusahaan ini namanya South Sea, ya saya lupa ya, South Sea apa gitu. Dan konon perusahaan ini di-backup oleh raja. Jadi sahamnya itu naik luar biasa gitu. Dan Newton waktu itu umurnya sudah umur 70-an gitu ya. Dan dia punya tabungan 7.000 pound sterling. Itu jumlah yang luar biasa besar waktu itu. Gitu ya. Dan dia akhirnya menggunakan semua uangnya itu untuk beli saham ini. South Sea. South Sea ya. Kemudian setelah dia meningkat jumlah duitnya menjadi 20.000 pound sterling, sama dia tarik. Dia tarik karena dia nggak percaya kan bahwa saham itu bisa naik terus. Dia mikir bagaimana mungkin hal itu terjadi. Jadi uangnya sama dia ditarik balik. Namun tetangganya itu taruh terus. Dan uangnya yang tadinya itu cuma diinvestkan sedikit, sekarang jadi melampaui duitnya Newton. Gitu. Newton melihat, waduh. Terus kemudian dia dengar cerita, ada satu bangsawan gitu ya. Bangsawan yang kaya, terus kemudian pembantunya itu beli sahamnya South Sea ini. Dan kemudian ketika dia nonton opera, dia kaget bahwa pembantunya itu duduk di tempat yang jauh lebih mahal daripada dia gitu. Sampai dia mikir, gila pembantu saya ini. Gara-gara dia beli saham, dia jadi kaya gitu ya. Jadi heboh orang-orang. Akhirnya oleh Newton, duitnya yang 20.000 itu dibelikan saham South Sea. Dan beberapa
Saat kemudian South Sea jatuh ya, hancur, uangnya Newton habis gitu ya, dan dia betul-betul pada waktu tua itu dia jatuh miskin luar biasa, Newton. Tentu saja karena dia masih anggota MPR, DPR, maka dia masih dapat gaji, jadi dia masih bisa hidup. Tapi amarahnya dia luar biasa pada waktu itu. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana mungkin orang dengan otak seperti Newton gitu ya, yang begitu dahsyat kok masih bisa jatuh gitu ya, ke dalam jebakan seperti itu. Jadi sebetulnya apa sih kekuatan yang begitu menghancurkan diri kita gitu ya? Apa ini? Sehingga orang-orang yang pintar sekalipun, yang berkuasa sekalipun gitu ya, seperti Pak Harto sekalipun gitu ya, itu bisa jatuh gitu. Apa ini sebetulnya? Jawabannya ada di sebuah cerita cerita dari Hindu gitu ya. Ada seorang ada seorang pendeta yang pergi ke gurunya dan dia bertanya gitu kepada gurunya, saya sudah latihan meditasi begitu lama gitu, kenapa saya masih pikiran saya masih lari kemana-mana, kenapa saya masih, kalau saya lewat warung saya masih kepengen makan, kalau saya ngelihat cewek saya masih kepengen noleh gitu ya, sehingga saya sampai hari ini tidak mendapatkan pencerahan. Padahal saya sudah baca parita, saya sudah baca upacara, saya sudah baca mantra segala macam, tapi kenapa saya masih kalah? Terus gurunya bilang, itu karena, katanya gurunya ya, itu karena kamu menduga bahwa yang kamu lakukan itu akan bisa mengalahkan suatu kekuatan dalam dirimu yang luar biasa, yang kamu tidak tahu. Terus anak ini bertanya, apa itu guru? Emosimu, katanya guru. Jadi kita semua punya kekuatan yang begitu dahsyat, tetapi yang kita tidak punya kontrol. Yang kalau sampai ini kita biarkan, itu betul-betul akan menguasai kita. Jadi kalau kita ngelihat di Google itu ada ada buku ya, ada buku, bukan di Google, di Amazon. Itu judulnya itu penyesalan orang-orang yang menjelang meninggal. Nah, salah satu yang sangat disesali oleh orang-orang yang bakal meninggal ini adalah ke tingkah laku mereka yang negatif terhadap orang-orang yang paling mereka cintai. Jadi orang-orang yang menjelang meninggal ini menyesal. Kenapa saya begitu kepada anak saya? Padahal saya sayang sekali kepada dia. Kenapa saya marah? Kenapa saya pelit? Kenapa? Dan macam-macam. Ini orang-orang yang menjelang meninggal dan sudah tidak punya kesempatan lagi untuk memperbaiki diri. Jadi itu ternyata itu. Kemudian hal yang kedua ya, yang orang-orang ini sesali adalah kenapa saya tidak bahagia dalam hidup saya. Kalau sekarang saya mikir, saya sebetulnya punya banyak sekali kesempatan untuk berbahagia, tapi saya tidak berbahagia gitu ya. Saya dihantui oleh berbagai ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kemarahan dan lain-lain. Semua hal yang membuat saya terhalang untuk bahagia. Kenapa? Sama gitu ya. Yaitu kita ini dikuasai gitu oleh sebuah emosi yang tidak dapat kita kontrol. Misalnya kita yang ada di sini sekalipun gitu ya. Pertanyaan saya mungkin kepada Dedi atau kepada teman-teman, ada nggak hal-hal yang kita sesali dalam hidup kita ini? Ada nggak? Jelas ada, Pak. Jelas ada, gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kita bisa mengulangi lagi, kita akan ulangi enggak itu? Kalau misalnya kita dapat kesempatan, akan kita ulangi enggak? Kalau ada kesempatan seperti itu ya tentu kita akan ambil pilihan untuk mengulanginya, Pak. Cuman kesempatan itu kan nggak mungkin ada. Waktu nggak bisa diputar balik. Ya, untuk kita gitu ya. Untuk kita waktu itu kan nggak bisa balik. Jadi ada beberapa film yang indah banget gitu ya. Tentang film-film lama sih, tapi yang baru-baru ini anime-anime itu ya. Itu dia umurnya sudah 40, 50, kemudian dia dikembalikan gitu ya. Karena dia begitu menyesal, akhirnya dia dikembalikan ke masa pada waktu dia SMP, SMA gitu ya. Dan ketika dia di SMA, dia muncul di kelasnya itu, dia begitu berbahagia gitu. Jadi ketika ditanyai sama guru, dia angkat tangan yang paling tinggi gitu ya. Ketika dia main-main sama teman-temannya itu, dia happy luar biasa, sampai teman-temannya itu heran.
kamu apa-apaan gitu ya. Karena orang ini pernah hidup di masa yang akan datang dan dia sadar betapa berharganya gitu kan ya, saat-saat yang dilalui itu. Ketika dia pulang terus dia ketemu papa mamanya di rumah yang sudah meninggal, dia ngerangkul papanya itu ya dengan sungguh-sungguh sampai dia nangis-nangis gitu. Dan papanya itu sampai heran gitu kan, ngelihat mamanya ada apa sama anak ini gitu kan. Terus dia ngerangkul maminya, dirangkul, malamnya dia minta tidur sama papa mamanya. Papa mamanya ngomong kamu sakit apa-apa gitu ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang kita sesali karena pada waktu itu terjadi. Pada waktu itu terjadi kita terbawa oleh hal-hal lain yang kita anggap lebih penting gitu ya. Nah, yang kita anggap lebih penting belum tentu yang lebih penting. Tapi pada saat itu kita dikendalikan gitu ya oleh emosi yang tidak dapat kita kontrol. Kelak setelah itu berlalu dan kita melihat ke belakang, kita mikir, aduh itu kan tidak begitu penting gitu ya. Kok aku sampai ngomong seperti itu ya sama papa mamaku ya. Kok aku sampai minggat ya dari rumahku ya. Padahal itu tidak begitu penting. Gitu. Nah, kalau kita menggunakan rasio kita tahu bahwa banyak hal yang penting, banyak hal yang tidak penting. Tetapi pada saat itu terjadi, pada saat kita di bawah kontrol emosi kita tidak bisa keluar dari situ. Jadi, jadi apa yang seharusnya kita lakukan? Nah, salah satu cara paling powerful gitu ya, yang bisa kita lakukan, sebetulnya adalah menyadari hal itu. Jadi dari semua psikolog yang memberikan nasihat segala macam, gitu ya, ketika saya menyelidiki tentang emosi, menurut saya nasihat yang paling bagus yang pernah saya dengar itu adalah psikolog yang satu ini. Saya lupa namanya karena saya baca buahnya. Dia bilang nomor 1 untuk kita mencegah mengalami emosi yang begitu jelek dan yang akan mempengaruhi kita dan akan berakibat seumur hidup gitu ya. Maka nomor 1 itu kita harus sadar. Justru berbagai hal yang menghancurkan kita itu adalah karena kita tidak sadar. Karena kita tidak sadar dan kita terbawa oleh itu. Jadi bagaimana sadar? Untunglah gitu ya, kita sudah belajar semua, yaitu meditasi. Jadi teman-teman, makin penting gitu ya, makin penting sesuatu itu akan kita alami hari itu. Makin penting bahwa kita harus melakukan meditasi paginya. Gitu. Jadi meditasi itu suatu protection gitu ya. Tentu saja dengan dengan melakukan praktis yang kita sudah lakukan, yang dihimbau oleh Sefu, dihimbau oleh Pak Agus ya, yang dilakukan oleh Nini ya, dan teman-teman kita semua yang lain, kita akan mengalami pencerahan, satori dan lain-lain. Dan itu sesuatu hadiah yang tak terhingga gitu ya, satori itu. Namun lebih daripada itu, atau bukan hanya itu gitu ya, bahwa kebiasaan untuk meditasi, kebiasaan untuk berfokus kepada nafas, kepada minum kalau kita minum gitu ya, kepada suara kalau kita melakukan meditasi suara gitu ya, meditasi bunyi, itu ternyata semuanya itu begitu luar biasa gitu, untuk mencegah kita terbawa oleh perasaan itu begitu saja. Itu pun tidak jamin gitu kan ya, kan kita yang sudah meditasi lama sekali gitu ya, ya bolehlah misalnya Sarko, misalnya Shifu gitu ya, itu bisa jengkel, bisa cemas dan lain-lain gitu kan, karena luar biasa emosi. Nah, jadi kalau itu begitu dahsyat gitu ya, emosi munculnya dari mana gitu ya, saya tidak tahu, sorry. Dan ini jam berapa ya? Saya masih punya waktu berapa lama ya? Masih cukup ya? Mas, ya. Masih ya, oke. Terus siapa tahu nanti ada yang mau tanya-tanya gitu ya. Ya. Jadi ternyata kalau dari evolutionary psychology, maka zaman beberapa juta tahun yang lalu ketika manusia mulai ada nenek moyang kita gitu ya. Bukan hanya kita, saat ini kan kita Homo sapiens gitu ya. Homo sapiens sapiens. Kita adalah genus itu. Jadi
Jadi kita adalah manusia bijaksana karena kita punya otak yang muncul gitu ya. Otak kita yang kita kuasai ini muncul sekitar 50.000 tahun yang lalu gitu ya. Jadi kalau otak kita ini tidak mengalami perkembangan 50.000 tahun yang lalu, ya kita tidak sehebat. Namun sebelumnya itu masih ada Neanderthal, masih ada Australopithecus kayak gitu ya, yang berjenis-jenis manusia yang lain gitu, sebetulnya. Jadi pada waktu nenek moyang kita manusia itu hidup itu ada 9 jenis manusia. Nah, yang paling penakut dari 9 jenis manusia ini adalah nenek moyang kita gitu ya. Jadi kalau misalnya katakanlah ada suara kresek gitu, yang 88 itu tidak takut gitu. Dia mau melihat, mau cari tahu. Nenek moyang kita yang lari duluan gitu ya. Jadi nenek moyang kita itu pada saat itu terjadi mutasi gitu ya di dalam selnya. Ini menurut evolutionary psychologist gitu. Kan kita semua tidak ada pada waktu itu, beberapa ratus ribu tahun yang lalu. Jadi kemudian karena jenis-jenis manusia yang lain itu begitu berani, ya, maka ketika ada coklat-coklat gitu ya, mereka mendekati. Sementara nenek moyang kita itu yang paling licik gitu ya, dia mendekatinya itu pelan-pelan sehingga dia paling belakang gitu. Ternyata yang coklat-coklat itu ketika didekati itu beruang gitu kan. Jadi beruang itu kemudian mungkin akan makan manusia yang satunya gitu. Nenek moyang kita lari duluan gitu, naik pohon. Jadi akhirnya satu demi satu gitu ya, yang lain tuh mati karena terlalu berani. Akhirnya nenek moyang kita itu yang survive dan kemudian dia menurunkan apa? Menurunkan emosi yang negatif ini. Ya. Jadi kita ini jauh lebih negatif daripada positif. Karena memang ini kita butuhkan supaya kita bisa survive. Jadi hal-hal yang membuat kita takut, cemas, ya, itu membuat kita justru bisa bertahan seperti ini. Jadi kita seperti itu. Namun tentu saja eranya sudah berubah, ya, dan kemudian seharusnya kita sudah mulai bisa lebih positif seharusnya. Maka ada banyak buku-buku yang positif dan lain-lain. Namun karena dasarnya kita ini negatif, maka pikiran yang cemas, pikiran yang pikiran yang ingin, pikiran yang iri, yang apa segala macam ini sudah seperti subconscious gitu ya. Sudah di luar kontrol. Jadi cara kontrolnya bagaimana yang kita lakukan. Jadi kalau di agama lain bagaimana mengontrol itu? Dengan berdoa gitu ya. Jadi ketika seseorang dari saudara-saudara kita dari agama lain itu berdoa dan mereka sungguh-sungguh berdoa, maka pada saat itu mereka melakukan meditasi, ya. Mereka melakukan meditasi dan mereka bisa mengontrol emosi mereka. Kita lebih ya, karena kita diajarkan bahwa kita seharusnya meditasi setiap saat gitu ya. Bukan cuma pagi atau malam atau 5 kali gitu. Namun pada saat kita minum, itu tuh kesempatan untuk bermeditasi. Jadi kita minum betul-betul minum, walaupun itu hanya air, hanya teh, itu kita betul-betul. Dan hanya dengan berkonsentrasi seperti itu, yang sering oleh Hendrik ya, saudara kita Hendrik itu terus-terusan ditekankan, mindful, itu betul-betul mindful, ya. Jadi betul-betul perhatian gitu pada apa yang kita katakan. Jadi ketika ketika kita makan itu kita jangan mendengarkan yang lain. Kita betul-betul mengecap makanan kita. Pada waktu saya ikut retreat bersama dengan Plum Village gitu, Plum Village. Kita pada waktu itu di salah satu yang sangat mengesankan itu adalah saat kita dikasih bubur ya. Dikasih bubur. Tapi kita dikasih waktu 20 menit untuk menghabiskan bubur yang sedikit itu. Jadi 20 menit untuk menghabiskan bubur itu gitu kan. Sebelum retreat itu kalau saya dikasih itu kan 1 menit selesai gitu. 1 menit habis gitu. Surut habis gitu. Terus kemudian ngomong-ngomong kan. Tapi pada waktu itu enggak boleh ngomong gitu kan ya. Selama 4 hari itu kita enggak boleh ngomong sama sekali. Sama sekali enggak boleh ngomong. Kemudian pada waktu pagi hari dikasih bubur dan harus habis dalam 20 menit. Jadi terpaksa makannya itu kan pelan-pelan gitu. Nah pada waktu itu saya betul-betul merasakan yang rasanya
bubur itu kayak apa gitu. Itu pertama kalinya saya makan bubur. Jadi, ternyata nasi itu kayak gini. Ternyata kacang polong itu kayak gitu. Ternyata apa namanya wortel itu rasanya kayak gitu. Nah itu saya jadi baru sangat menghargai gitu. Bagaimana Thich Nhat Hanh itu mengajarkan kita untuk mindful benar-benar. Dan ternyata tidak heran gitu ya bahwa para biksu, para sifu, pastor yang betul-betul ditaruh di tempat yang terkucil gitu ya. Para biarawan itu umurnya itu bisa sampai 95, 100, 105 gitu ya. Karena emosinya itu tidak menggejolak. Karena mereka langsung ya bisa langsung merasakan gitu. Jadi ketika kita belajar meditasi, salah satu hal yang paling dahsyat yang kita alami itu adalah begitu suatu perasaan muncul, kita langsung merasakan. Sebelum dia menguasai kita, kita langsung merasakan. Seluruh tubuh kita langsung merasakan. Gitu ya. Nah ini mulai. Nah aku mulai merasa jengkel. Nah aku mulai apa namanya? Mulai bingung sama apa yang dikatakan orang, dan aku mulai jengkel. Gitu. Dan itu adalah salah satu manfaat ya yang sangat besar sekali. Jadi dengan kalau ditanya gitu ya, psikologi ditanya, kekuatan emosi dibandingkan sama kekuatan pikiran, mana yang lebih kuat? Kalau Dedi ditanya gitu ya, kekuatan emosi itu berapa kali lipat kekuatan pikiran? Kamu jawabnya gimana, Ded? Makin salah, makin bagus jawabannya. Kayaknya kekuatan pikiran lebih kuat, cuman kekuatan perasaan lebih punya kekuatan untuk mendominasi tindakan kita. Iya. Nah, kalau ditanya ya, berapa kali kekuatan pikiran itu, berapa kali lipat pikiran itu lebih kuat dari, berapa kali lipat emosi itu lebih kuat dari kekuatan pikiran? Itu kira-kira lah, ngawur aja. Jawabnya berapa kali lipat? Berlipat-lipat kayaknya, Pak. Lebih banyak kayaknya. Iya. Yang ini saya nggak ngerti caranya mereka ngitung kayak apa gitu. Tapi menurut salah satu artikel yang saya baca, itu kekuatannya tuh 9.500 kali lipat. Wah. Jadi begitu emosi itu sudah muncul, hampir tidak mungkin bagi kita untuk mengontrol pikiran dan tindakan kita. Nah, kalau sudah muncul gitu ya. Tapi munculnya dari mana? Ternyata munculnya dari pikiran gitu ya. Jadi pikiran juga. Jadi kalau kita mulai mikir, aduh, orang ini membahayakan untuk saya. Begitu kita berpikir itu, emosi kita tuh muncul, marah, takut, dan macam-macam. Dan begitu emosi kita muncul, pikiran kita itu sudah tidak berdaya. Gitu. Jadi yang menentukan banyak tindakan kita yang salah, itu adalah emosi yang muncul itu. Mungkin 9.500 kali lipat itu terlalu banyak gitu. Saya juga tidak ngerti caranya mereka ngitung kayak apa. Mungkin tidak tahu saya. Tapi jelas sekali bahwa betul emosi ini luar biasa. Jadi ada studi tentang iklan gitu. Iklan, kalau orang melihat iklan yang pinter gitu. Misalnya, kenapa kamu harus membeli permen ini? Gitu. Karena ada ingredientnya ini sehat apa segala macam. Nah, kemudian yang kedua, iklannya itu permen yang sama, gitu ya. Tapi ketika permen itu jatuh di taman kanak-kanak gitu, maka anak-anak yang makan itu langsung berhenti, gitu. Dia langsung nggak nakal, nggak apa, dia langsung makan merem-merem. Gitu. Terus kemudian ketika temennya ada yang nakal, dia kasih sekeping gitu, maka anak-anak yang dikasih sekeping itu langsung diem gitu. Langsung makan kunyap gitu. Jadi akhirnya seluruh TK itu makan permen itu gitu ya. Sampai mereka diem enggak mainan gitu. Jadi pertanyaannya itu adalah iklan yang mana yang lebih powerful? Gitu. Iklan yang menjelaskan tentang betapa bagusnya permen itu untuk diri kita, atau iklan satunya bagaimana seluruh TK itu langsung berhenti mainan gitu ya karena makan permen. Ternyata yang diingat sama orang-orang
jauh lebih diingat. Ya TK yang lagi makan itu, tidak ada ceritanya gitu kan. Tapi mereka bisa membaca emosi yang ada di wajah anak-anak itu. Dan itu ternyata masuk gitu ya ke dalam tubuh kita. Nah jadi topik kita itu. Jadi yang pertama itu adalah hati-hati ya bahwa kekuatan emosi itu begitu luar biasa. Hampir 100% penyesalan kita yang akan kita alami di kemudian hari itu karena emosi yang tidak terkontrol. Dan seperti yang kamu katakan waktu itu, kadang-kadang waktunya sudah lewat gitu. Jadi kita sudah tidak bisa kita tidak bisa memperbaiki kesalahan itu. Yang kedua, ternyata kalau dia sudah naik, kita tidak bisa kontrol. Jadi kita harus jaga sebelum dia muncul. Dan cara untuk menjaga supaya dia supaya kita waspada sebelum dia muncul, ternyata adalah melatih. Dan caranya melatih bagaimana? Dengan mindfulness, dengan meditasi. Dan kalau Anda percaya sama Tuhan, malaikat, gitu, ya dengan berdoa. Berdoa, tapi berdoanya itu bukan cuman kita yang ngomong sebetulnya. Tuhan, saya minta ini, minta itu. Enggak, itu tidak begitu penting. Tapi pada saat kita berdoa, kita berusaha untuk mendengarkan. Mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan, kalau kita percaya sama Tuhan. Tuhan ngomong apa ya? Nah, itu pada saat kita berusaha untuk mendengarkan sungguh-sungguh. Pada saat itulah kita mindful ya. Pada saat itu kita bisa mengontrol emosi kita. Kita belajar mengontrol emosi kita. Itu topik kita hari ini. Mantap. Pasti ini ceritanya bagus. Teman-teman, sekiranya teman-teman punya pertanyaan, teman-teman bisa ketik di kolom komentar di bawah. Nah, pasti tadi kan bilang, kekuatan terbaik dari meditasi adalah kekuatan untuk sadar. Di otak dan pikiran kita kan. Nah, sekarang kalau kondisinya itu tidak memungkinkan supaya sadar ini kita tidak berpengaruh dengan emosi kita. Tapi katakanlah kalau misalnya kita sekarang lagi kerja, ketemu kawan-kawan kantor yang tidak menyenangkan, atasan yang tidak menyenangkan, itu perasaan kita kan otomatis banyak bergejolak, kita jengkel, kita kesal, kita marah. Tapi di satu sisi kita butuh kerja, kita butuh uangnya. Terus gimana dengan kondisi yang tidak menyenangkan itu, kita bisa menjaga pikiran kita tetap waras dengan praktek meditasi, Pak? Iya. Jadi kembali emosi itu muncul dari mana? Gitu ya. Emosi itu munculnya dari pikiran awalnya. Jadi ketika kita tidak suka situasi di pekerjaan, itu sudah ada pikiran yang memulai itu, Den. Jadi bukan langsung muncul, kita langsung nggak suka, itu enggak. Tapi kita melihat sesuatu terjadi dan kita menilai gitu ya, kita melakukan judgement. Wah, saya nggak suka sama situasi ini. Nah, pikiran bahwa ini tidak saya sukai ya. Ini hal yang merugikan saya. Jadi pikiran-pikiran seperti itulah yang membuat kita tidak enjoy suasana itu. Dan itulah yang men-trigger emosi kita. Jadi yang kita harus perhatikan tuh, pertanyaannya itu adalah, kenapa saya tidak suka sama tempat ini? Apa yang membuat saya tidak suka? Apakah bos saya yang kasar, gitu ya? Apakah teman-teman saya yang mungkin kurang bersih, gitu ya? Kurang bersih, misalnya. Jadi kita betul-betul mencari tahu ya, apa yang menyebabkan kita merasa unhappy, jengkel, cemas kayak gitu. Nah, jadi nanti munculnya pikiran. Oh, ternyata pikiran saya itu yang itu. Nah, kemudian setelah kita ngelihat itu, jadi kita sekarang udah ngerti. Yang kedua, sekarang kita ngelihat, apakah saya mau merubah itu, gitu ya? Apakah saya mau mengerti dia? Apakah itu sesuatu hal yang dia bisa ubah? Gitu. Kalau iya, maka kita ngelihat kalau semua orang enggak apa-apa gitu ya, cuman kita tok, ya mungkin kita yang harus berubah. Kalau semua yang lain enggak keberatan, cuman kita, ya mungkin kita. Tapi kalau semua yang lain keberatan tapi enggak berani ngomong, maka kita mungkin bisa tanya gitu ya, orang ini mendengarkan siapa? Kalau dia mendengarkan saya, kalau saya ngomong, dia bakal berubah enggak?
Mungkin enggak gitu kan ya. Tapi dia kalau diomongi sama si itu, dia berubah. Maka kita pergi ke si itu gitu ya. Kita ngomong, kamu perhatiin nggak bahwa anak-anak itu kalau si Anu ngomong gini, kita mesti mulai ada. Kalau mereka ngomong iya, kamu nih kayaknya yang bisa ngomongin dia. Jadi, tapi kalau terus terang, kalau suasana yang tidak enak itu diciptakan oleh atasan kita, memang agak sulit ya. Karena atasan itu mempengaruhi semua. Dia menciptakan vibration, ya. Dia menciptakan lingkungan, dia menciptakan budaya di situ segala macam. Jadi kalau atasan kita itu emosional, setengah mati kita. Ya. Nah, dia ada di bawah, kita tahu ya, dia ada di bawah pengaruh emosi yang tidak dapat dia kendalikan. Tapi mungkin ya, dia tidak belajar mindfulness, gitu kan? Sehingga dia menganggap bahwa itu biasa, apalagi kaya, gitu kan? Apalagi tidak ada yang mengendalikan dia, apalagi tidak ada yang ngasih tahu dia, gitu. Apalagi semua orang mungkin takut sama dia, gitu ya. Ya, jadi dia lewat aja, dia lampiaskan saja emosinya itu. Nah, kelak setelah dia melewati itu, dia baru menyesal. Jadi biasanya orang-orang seperti ini karma baiknya luar biasa ya. Kalau sampai dia bisa sukses, kalau perusahaannya nanti tetap berkembang ya, maka itu karma baiknya yang dia sedang habiskan gitu ya. Banyak sekali pemimpin yang tidak dapat mengontrol emosinya dan perusahaannya tutup habis, itu banyak sekali. Jadi kalau masih ada pemimpin yang sangat emosi gitu ya, tapi perusahaannya berjalan terus, yaitu dia lagi mengambil karma baiknya, tabungan karmanya. Ya, kalau urusan vibrasi dari atasan, saya pribadi punya pengalaman, tapi ya ini waktu sudah agak mepet. Saya coba bacakan. Ini ada satu pertanyaan dari teman kita, Jerry Hadinoto. Pertanyaan gini, sudah berlatih meditasi, tapi pada saat patah hati, ya tetap sakit rasanya. Bagaimana tips mengatasinya, Pak Steve? Ini untuk anak-anak muda yang sering broken heart nih, Pak, gara-gara cinta, Pak. Iya, salah satu masalah kita sebagai manusia sebetulnya itu ketika kita ini saya akan menjawab pertanyaannya, tapi saya kasih backgroundnya dulu. Ketika kita datang ke kelas, kita belajar sesuatu gitu ya. Kita belajar, katakanlah kita harus baik hati, gitu ya. Kita harus dermawan. Gitu. Padahal rumah kita itu tidak pernah dermawan. Padahal orang tua kita itu mengatakan kamu harus nabung sampai kamu punya tabungan 5 miliar baru kamu mulai dermawan. Misalnya gitu. Nah, jadi kita sudah percaya sama 5 miliar. Nah, kemudian kita datang ke kelas, gitu ya. Kebetulan pada saat budi pekerti kita diceritain bahwa kita perlu dermawan. Gitu. Itu ketika kita pulang hilang itu pelajaran itu. Minggu depannya kita belajar lagi ya. Kita belajar lagi, orang tua kita yang 5 miliar itu tidak diulang-ulang ya. Itu kita cuman pikir itu masuk akal. Tapi ketika kita datang ke kelas kita terus diajari. Harus dermawan. Ketika kita bantu orang itu banyak sekali yang dibantu, kita bisa masuk surga dan lain-lain. Maka garis yang hari pertama itu dibuat di otak kita itu mulai dalam. Kemudian kalau itu diulang-ulang, garis itu lebih dalam lagi. Dan kalau itu diulang-ulang, maka pelan-pelan itu menjadi kayak semacam selokan kecil. Kalau itu diulang-ulang lama-lama, menjadi sungai kecil. Kalau itu diulang lama-lama terus-terusan, itu menjadi seperti sungai besar. Nah, otak kita, ketika kita berpikir sesuatu, maka sebetulnya itu seperti kita ini sedang menorehkan sesuatu di otak kita. Kita menggali gitu ya. Sehingga lama-lama apa yang kita pikirkan tuh begitu kita melihat sesuatu otomatis kita sudah tidak usah mikir lagi, langsung masuk ke dalam sungai itu. Ada apa-apa sedikit yang ada hubungannya sama sungai itu, kita langsung kepikiran seperti itu. Nah, hal-hal yang sangat berkesan sama kita, misalnya orang yang kita cintai ya.
ketika kita mungkin ciuman pertama kali, atau ketika kita apalah yang pertama kali, ketika kita gandengan gitu ya, apalagi ketika gandengannya itu pada waktu hujan gitu ya, terus kemudian apa namanya, lari-lari bareng-bareng gitu kan, terus makan kopi, minum kopi bareng-bareng di musim hujan atau apa gitu, itu tuh sangat membekas, sangat membekas. Terus kemudian cerita tentang masa depan gitu ya, membayangkan masa depan, itu makin lama makin membekas. Begitu kita lewat, ketika kita tidak bersama dengan pacar kita, ketika kita lewat ke toko yang kita pernah lewat gitu, itu langsung masuk gitu ke dalam sungai kita yang sudah kita buat. Ketika kita pergi ke apa namanya, ke tempat yang kita pernah ngopi sama dia gitu, begitu kita masuk, begitu kita melihat aja brandnya McCafe gitu, kita langsung inget gitu. Jadi kedahsyatan dari jatuh cinta itu adalah kita tidak perlu waktu lama gitu. Kita seketika membuat sungai. Karena harapan kita sama dia, karena kebahagiaan yang kita aduh, kemanapun kita pergi ya, kemanapun kita pergi, kita teringatkan oleh hal itu. Ketika hujan, kita ingat sama itu. Ketika kita ngelihat baju kita yang mau kita pakai, kita ngelihat baju kita pada waktu dia apa namanya, main lumpur sama kita ingat sama hal itu. Ketika kita mau naik mobil atau sepeda motor kita ingat hal itu. Ketika kita apa namanya, telepon ya, katakanlah namanya pacar kita itu Herni gitu ya, terus kemudian ada Heru gitu ya, itu langsung kita ingat segala macam. Jadi berat sekali ya, perjuangan itu berat sekali. Nah, bagaimana? Bukan menghilangkan, tidak, sulit sekali untuk menghilangkan kenang-kenangan itu. Jadi cara menghilangkan itu seperti itu adalah memikirkan hal lain. Jadi apa namanya, menutupi sungai itu. Ya. Jadi kita harus apa namanya, belajar untuk mengkonsentrasikan pada hal yang lain. Jadi kekuatan emosi itu kan begitu luar biasa, energinya luar biasa, jangan sampai hilang gitu. Jadi kita gunakan untuk katakanlah sekolah lagi, ngambil sertifikat ini, ya, atau ikut retreat vipassana 10 hari habis-habisan gitu ya, atau ya bermacam-macam hal gitu ya, bermacam-macam hal yang sehat. Jadi kalau orang tua bilang udah jangan dipikiri, itu betul, walaupun secara saintifik dia tidak menjelaskan atau dia tidak mampu menjelaskan. Karena begitu kita mikirin, itu makin lama sungainya makin dalam dan makin lebar. Jadi betul yang nasihatnya, stop dan alihkan energi dan waktu kita untuk sesuatu yang lain. Nasihat yang bagus Pak Steve. Kawan-kawan, ini waktunya sudah mepet, jadi kita nggak bisa bacakan pertanyaan kawan-kawan semua. Jadi kita mohon maaf. Kalau nanti sekiranya jawaban pertanyaan Anda akan kita coba sampaikan ke Pak Steve. Nanti kalau Pak Steve berkenan, nanti bisa dijawab secara tertulis mungkin kali ya. Nah Pak Steve, sebagai penutup, mungkin nasihat dari Bapak, kira-kira apa yang harus kita lakukan sebagai seorang praktisi supaya katakanlah kita punya kekuatan besar, tapi kita tidak membuat kesalahan yang pada akhirnya justru malah kita sesali sampai di akhir kehidupan kita, Pak Steve. Iya, ini pertanyaan yang bagus dan sulit gitu ya. Terutama untuk teman-teman yang masih muda, ini sulit. Untuk orang-orang yang umurnya sudah ratusan tahun kayak saya gitu ya, itu kan ternyata hidup itu pendek banget gitu. Dan ketika kita sampai pada usia sekian puluh tahun, apa yang ingin kita capai, hal-hal penting yang ingin kita capai, dan ilmu yang perlu kita kuasai, itu tuh perlu waktu semua. Perlu waktu semua. Tapi untuk anak-anak muda, waktu yang begitu berharga, serius, sangat banyak dibuang-buang. Sangat banyak dibuang-buang ya, untuk hal-hal yang katakanlah game dan lain-lain. Anak saya sangat menyesal gitu ya, karena umur 25 baru selesai satu gelar gitu ya. Padahal dia seharusnya bisa. Jadi kalau dia melihat ke belakang, dia kepengin banget ya. Dia jadi ingat pada waktu kuliah dia seharusnya punya waktu ini, punya waktu itu, punya ini, tapi dia habiskan. Nggak apa-apa sih ya, karena pada waktu itu pada waktu itu
Tidak tahu. Tapi yang paling penting begini, kita perlu melihat hidup kita yang lalu. Dan kita perlu melihat apa hal-hal yang kita lakukan yang ternyata tidak menghasilkan apa-apa. Gitu. Yang tidak membuat diri kita menjadi maju, yang tidak membuat kita itu lebih tercerahkan, yang tidak membuat kita menjadi orang yang lebih menyenangkan, tidak membuat kita menjadi orang yang mampu menguasai emosi kita. Ilmu kita seberapa? Skill yang kita miliki seberapa? Kita bisa membuat musik, dah. Kita bisa alat musik, dah. Kita bisa nulis buku, dah. Kita bisa. Kalau kita tidak bisa, teman-teman yang lain bisa. Gitu. Kemana waktu kita pergi? Kemungkinan karena waktu kita perginya itu kita ngikutin emosi kita. Nah, jadi mindful lebih banyak, meditasi lebih banyak, dan kemudian set, gitu ya, set goal-goal yang ingin kita capai. Dan kemudian stick, disiplin untuk mencapai goal. Kita kalahkan emosi kita. Nasihat yang luar biasa, ya, luar biasa Pak Steve. Oke, ini waktu kita tinggal 1 menit, jadi kita tutup saja. Sebagai informasi buat kawan-kawan, komunitas Chan Indonesia dan komunitas Chan Medan dan kawan-kawan di Indonesia ada beberapa kegiatan. Jadi setiap hari Selasa malam jam 7 sampai jam 9 malam kita ada latihan meditasi bersama komunitas Chan Ekayana. Selasa malam ini kita akan dipandu oleh Bante Nyana Gupta. Lalu hari Kamis malam jam 8 sampai jam setengah 10 kita ada sesi bersama Sepuh Goyuan langsung dari DDFC New York itu dengan bahasa Inggris. Nah untuk hari Minggu kita pagi jam 9 sampai jam 10 kita ada sesi IG Live bersama kawan-kawan Chan Medan dan juga Chan Indonesia. Oke, saya pribadi mengucapkan terima kasih untuk kawan-kawan Chan Medan, Chan Indonesia yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk hadir di sini. Terima kasih juga Pak Steve telah menjadi narasumber. Terima kasih. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat pagi. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Steve. Terima kasih.